Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kembali Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah dalam kitab At-Tibyan Syarah Akhlaqi Hamalatil Quran menyebutkan beberapa contoh akhlak yang mulia yang mana setiap pengemban Al-Quran, setiap orang yang membaca, mempelajari dan menghafalkan Al-Quran harus berhias dengan akhlak-akhlak mulia ini. Dia mengatakan, wa yakunu basiran bi zamanihi wa fasadi ahlihi fahuwa yahdharuhum ala dinih. Seorang pengemban Al-Quran hendaknya dia melihat kondisi zamannya yang penuh dengan fitnah. Dia harus bisa membaca kerusakan-kerusakan yang terjadi di tengah masyarakatnya. Dia harus berhati-hati menjaga dirinya agar dia tidak hanyut ke dalam fitnah dan kerusakan tersebut. Agar jangan sampai apa yang terjadi berupa kemungkaran di tengah masyarakat, di tengah zamannya, bisa memudaratkan agamanya. Muqbilan ala sya'nih. Dan dia juga harus berupaya untuk terus mendekat pada perkara-perkara yang bisa mendatangkan keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala dan kecintaannya. Mahmuman bi islahi ma fasada min amri. Dia harus merasa gelisah. Dia harus merasa gelisah akan kekurangan dirinya. Dia harus berupaya, bersemangat untuk memperbaiki hal-hal yang kurang pada dirinya. Penyakit-penyakit dalam hatinya, sifat-sifat buruknya, dia harus berupaya untuk menghilangkan itu semua. Hafidhan li lisani. Seorang pengemban Al-Quran, dia harus berupaya untuk menjaga lisannya. Mumayyizan li kalamihi. Dia harus memilah dan memilih. Sebelum dia berbicara, sebelum dia melontarkan kalimat, dia harus menimbang terlebih dahulu. In takallama bi'ilmin. Kalaupun dia harus bicara, maka dia harus berbicara di atas ilmu. Idza ra'al kalama sawaban, jika dia memandang apa yang hendak dia bicarakan itu adalah perkara yang hak, perkara yang benar, maka dia bicara di situ. Wa in sakata bi'ilmin, idza kana sukutu sawaban. Jikapun dia harus diam, maka dia pun diam di atas ilmu. Manakala dia mengetahui bahwasanya dengan diam tersebut, itulah yang mendatangkan kebaikan. Itulah yang benar. Dibandingkan jika dia berbicara, justru itu akan mendatangkan mudarat bagi dirinya dan agamanya. Ini akhlak yang harus dimiliki oleh para pengemban Al-Quran. Kemudian qalilal khawdi fima la ya'nihi. Para pengemban Al-Quran juga harus meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Terutama berbicara yang tidak ada manfaatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman, benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan kalimat yang baik, atau dia diam saja. Ya. Karena apa yang keluar dari lisan ini, gara-gara lisan ini, bisa mendatangkan kesengsaraan di dunia dan juga di akhirat. Bukankah Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Seorang hamba, dia boleh jadi berucap dengan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah. Dia menganggap kalimat itu tidak ada apa-apanya. Namun gara-gara kalimat itu, dia akan dibenamkan, dicampakkan ke dalam neraka Jahannam, waliya'udzubillah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ illa hasaidu alsinatihim. Bukankah manusia itu dia diseret, dilemparkan ke dalam neraka, diseret wajahnya, ya, gara-gara ucapan yang keluar dari lisannya,
ucapan yang mendatangkan kemurkaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, akhlak yang mulia setiap pengemban Al-Quran adalah dia berpikir terlebih dahulu, menimbang terlebih dahulu. Setiap kalimat yang akan dia ucapkan tidak keluar dari tiga kemungkinan. Kalimat tersebut adalah kalimat yang baik, mendatangkan keridhaan Allah, kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalimat yang hak. Maka di sini dia harus berbicara untuk mendapatkan kecintaan dan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalimat yang kemungkinan yang kedua, kalimat yang akan dia sampaikan adalah sesuatu yang batin, mendatangkan kemurkaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mendatangkan kemudaratan bagi dunia dan akhirat. Maka di sini wajib bagi dia untuk menahan diri, diam. Kemudian yang ketiga, kalimat yang akan dia ucapkan, dia tidak tahu apakah kalimat ini mendatangkan kemaslahatan, kemanfaatan bagi dunia dan akhirat, ataukah justru sebaliknya mendatangkan kemudaratan. Maka jika ini yang terjadi, sebaiknya dia meninggalkan perkara yang syubhat, yang samar-samar. Sebaiknya dia diam. Ya, man somata naja, kata Rasulullah SAW. Siapa yang diam, dia akan selamat. Ya. Demikianlah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, akhlak yang harus ada pada diri kita, para pembaca Al-Quran, ya, orang-orang yang mempelajari dan menghafalkan Al-Quran. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.